A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada manusia yang suci dari dosa. Manusia senantiasa ada dalam kebaikan dan terkadang juga melakukan kesalahan. Untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita adalah banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar secara bahasa artinya adalah thalabul maghfirah, meminta ampunan kepada Allah dari dosa-dosa. Baik itu dosa pada Allah berupa dosa meninggalkan kewajiban-kewajiban ataupun melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga dosa kepada sesama manusia. Seseorang beristighfar merupakan aktivitas yang sangat mulia, dan istighfar itu ternyata punya fadilah yang sangat banyak. Bukan hanya fadilah ukhrawi untuk menghapuskan dosa, tapi ternyata istighfar juga mempunyai fadilah duniawi yang sangat luar biasa banyaknya. Dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhiqin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang banyak beristighfar, barang siapa yang mendawamkan istighfar, minimal mengucapkan astagfirullah, aku minta ampun pada Allah, atau Rabbighfirli, wahai Rob ampunilah dosaku, atau Allahumma gfirli, ampunilah dosa aku ya Allah, atau bisa juga astagfirullahalazim wa atubu ilaik dan sebagainya, atau kalimat-kalimat apa saja yang di dalamnya ada unsur permintaan ampun dari dosa. Barang siapa yang banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kegundahannya, setiap kegelisahannya jadi ketenangan, setiap kesedihannya jadi kebahagiaan. Barang siapa yang banyak beristighfar juga, niscaya Allah akan jadikan setiap kesempitan hidupnya, kesempitan hatinya jadi kelapangan. Dan barang siapa yang banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dia rezeki dari arah dan waktu yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya, bisa saja hidup kita banyak kegelisahan, banyak kegundahan, banyak kegalauan dikarenakan kita jarang beristighfar atau tidak suka beristighfar, tetapi malah penuh dengan aktivitas dosa dan sebagainya. Oleh karenanya, istighfar dapat mendatangkan ketenangan, dosa dapat menyebabkan kegelisahan, kegalauan. Kemudian dijelaskan kenapa sebabnya setiap ada masalah beliau senantiasa mengatakan perbanyak istighfar. Maka beliau mengatakan bahwa jawabannya itu ada dalam surat ayat yang ke-10 sampai 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian dari dosa-dosa. Kenapa sebabnya? Karena Tuhan kalian itu Allah Maha penerima ampunan. Jika engkau banyak beristighfar, jika engkau banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat, kemudian akan memberikan harta, akan mengkaruniakan anak, kemudian akan mengalirkan sungai-sungai dan menghijaukan ladang-ladang. Jadi Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya kenapa setiap ada masa jawabnya istighfar, jawabannya ada dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Dia hanya ngutip saja. Oleh karenanya, kita sebagai manusia yang sudah barang tentu tiap hari banyak berbuat dosa, mata terkadang memandang yang tidak halal, terkadang memandang saudara kita, teman kita dengan penuh iri, dengki, dan permusuhan. Lisan tanpa sengaja ataupun disengaja berdusta, kadang juga bergibah, kemudian mendengarkan hal yang tidak baik, kemudian hati pun kadang suuzon, kadang buruk sangka, kadang hasad, kadang iri, kadang dengki, kemudian kaki pun kadang melangkahkan ke tempat yang tidak baik dan sebagainya. Sudah barang tentu harus lebih banyak beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pesan cinta kepada umatnya,
di mana dia bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Dia, karena sesungguhnya aku dalam sehari itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain 75 kali. Ibnu Umar pernah mengatakan dalam asarnya bahwa aku sempat berada dekat dengan Rasulullah SAW dalam satu majelis, dan aku perhatikan, aku dengarkan Rasulullah SAW mengulang-ulang doa permintaan ampun dalam satu majelis itu mi'ata marrah, 100 kali. Astagfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka sesungguhnya engkau antat tawwab, engkau penerima tobat, ar-rahim, dan engkau maha penyayang. Nah, kita tahu Rasulullah SAW adalah orang yang dijamin ke surga, orang yang dijamin diampuni dosa-dosa yang lalu yang akan datang, tapi mendawamkan istighfar, menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya ketika orang melakukan dosa, tetapi istighfar itu harus dijadikan sebagai karakter dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita yang tiap hari banyak berbuat dosa? Oleh karenanya, mari kita jadikan wirid harian dalam kehidupan sehari-hari adalah istighfar. Selain membaca tasbih, subhanallah, selain membaca tahmid, alhamdulillah, selain membaca takbir, Allahu Akbar, selain membaca tahlil, la ilallah, dan sebagainya, maka kita menjadikan zikir istighfar menjadi wirid harian kita. Sudahkah kita beristighfar hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.